itu boleh dari rakyat biasa tanpa latar belakang militer. Dan kemudian orang ini pinter, terus lihat menjadi dewan kota. Lihat gambar kiri bawah, kanan bawah. Nah, ini Eklesia. Sering lihat filmnya kan? Biasanya film kolosal Romawi gitu ya. Mereka ini kumpulan orang pinter. Ini mereka tuh setiap saat tuh sidang untuk nentuin nasib kotanya. Nah, setelah mereka bersidang, oke, Bandung akan menyerang kota Brebes. Kita akan mengambil alih kota Brebes misalnya. Udah saatnya secara politik kita secara persenjataan kita top, kita udah ambil alih kota Brebes bisa hari ini. Nah, maka si sidang Eklesia ini, orang-orang pinter, pertimbangan saya dari sisi stok pabrik senjata kita cukup. Dari sisi logistik, kalau kita ambil kota Brebes, perjalanan dari Bandung ke kota Brebes, pasukan akan terawat dengan baik. Siap bagian logistik, gitu. Bagian dan macam-macam. Nah, kemudian mereka bersidang. Keputusannya ambil alih kota Brebes, take the city. Terus mereka biasanya punya satu orang ini, lihat ini. Orang ini jenderal perang. Ini orang ini strategoi namanya, atau disebut apostolos. Kalau sekarang bahasa kita rasul. Apostolos, apostel. Itu strategoi. Nah, orang ini menerjemahkan keputusan sidang Eklesia. Mereka ini kemudian memimpin perang dan mengumpulkan pasukan untuk diberitahu strategi pengambil alihan kota. Ini gereja tuh kayak gini. Jadi orang percaya bersidang, kemudian ada seorang yang berfungsi kerasulan, yang memimpin seluruh orang masuk kepada peperangan. Tuh lihat, menjadi dewan kota yang mendampingi raja. Nah, Eklesia ini itu sebetulnya mendampingi raja. Jadi raja itu kalau ingin memutuskan sesuatu yang besar, itu memanggil Eklesia. Makanya semua yang disepakati raja dan diteguhkan oleh Eklesia, maka akan dilaksanakan. Ngerti, saudara-saudara? Jadi inilah Eklesia. Aku tuh cuman pengen tahu gitu loh, di UCC ini setiap jemaat tuh tahu apa tuh gereja tuh. Kita tiap hari dengar kata gereja, tapi kita kalau nggak tahu artinya, kita nggak bisa memahami mimpinya Yesus gitu loh. Marilah, kan kita jangan ngomong sembarangan gereja. Apa artinya gereja? Gereja ini gini loh, lihat orang-orang dengan keberadaannya. Jangan asal hidup, bangun tidur jam 7, nanti bubuk lagi jam 10 gitu rutin, tiba-tiba jadi tua, tiba-tiba belum merasa, nggak ada lakukan apa-apa, nggak ada sense of fulfillment. Dosa itu out of the target. Hati-hati, nggak mencapai target apa-apa. Jemaat ini harus tumbuh kembang dalam panggilan individual, dalam panggilan komunal, dan dalam panggilan universal. Itu baru keren jemaat itu. Nah, kalau udah ketemu nih satu-satu nih panggilanmu apa? Saya dipanggil dalam pelayanan misi pemberdayaan pemimpin muda usia 30 sampai 40 tahun, terutama pemimpin marketplace. Itu kowing banget tuh, satu kalimat tuh, dapat ini. Itu seneng kalau udah dapat tuh, mati-matian di situ. Udah, terus mati kapanpun siap. Itu benar. Jangan sampai kalau ditanya, apa panggilan hidupmu? Jelas itu. Ya apa? Blur. Sampai Anda nggak bisa menjawab panggilanmu dengan seuntai kalimat pendek. Anda orang paling kasihan. Kuburan itu yang paling mengerikan, bukan setannya. Kuburan itu paling mengerikan adalah betapa banyak orang dikubur di sana tanpa mengerti siapa dirinya dan apa tugas keberadaannya di muka bumi. Kuburan itu yang mengerikan, bukan setannya. Tapi orang-orang di sana nggak ngerti untuk apa mereka hidup. Hari hitung umurmu, kowing aja sekarang usia kocapku, hitung terus aku. Bahkan Tuhan kasih tahu aku sampai umur 60, nanti 5 tahun dari sekarang ada 3 kerjaan besar saya. Saya harus ngerti itu supaya nggak sembarangan hidup. Ini
Nah, saya ingin banget dong semua kita mengerti tujuan komunal kita ini. Ya, tujuan komunal, tujuan bersama kita. Anda tahu tujuan individu Anda? Ya, tapi Anda juga perlu tahu tujuan komunal kita bersama. Karena Anda mesti mengkaitkan, oke, tujuan individuku ini. Tapi kaitannya apa saya sama tujuan komunal di UCC? Peran saya apa di UCC? Itu artinya peran individual apa terhadap komunal. Itu penting. Kalau individualmu nggak nyamber-nyamber, nggak nyangkut-nyangkut, nggak terhubung sama komunal, Anda misleading. Anda salah menjalankan hidupmu. Kowing itu kan ada di komunitas pendeta-pendeta Tegal. Kowing ngerti di tengah mereka, Kowing ini tujuan komunalnya, keterkaitan tujuan individual Kowing sama tujuan komunal Kowing di Tegal Brebes itu apa? Kowing ngerti posisi Kowing. Kebetulan pendeta-pendeta meneguhkan, kami pendeta-pendeta di Tegal itu tetap perlu Kowing, karena Kowing itu posisinya apostolic leader. Oh, artinya pemimpin yang memberi arah bagi gerakan. Itu Kowing banget di Pantura. Makanya bukan Kowing lebih hebat dari mereka, mereka semua lebih hebat dari Kowing. Tapi peran Kowing memang unik. Kalau di tengah-tengah pendeta-pendeta 15 orang timnya Kowing di Israel, Indonesia Sejahtera, begitu Kowing ada di sana, langsung panggilan individualnya keluar. Panggilan individual terhubung sama gerakan seluruh Pantura ini. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi ada kaitannya panggilan individual, sumbangannya apa terhadap komunal. Kalau enggak, kamu duduk di bangku gereja ini sia-sia. Karena kamu hanya menjadi penonton, pendengar. Kamu cuma menikmati individual callingmu, tapi nggak terhubung sama sekali dengan apa yang Tuhan sedang putuskan untuk dilakukan lewat UCC. Kasihan kamu. Makanya setiap kita tuh harus tanya sama Kak Oci, posisiku di gereja ini apa? Nah, itu pertanyaan cerdas. Karena itu upaya Anda menghubungkan individual kepada komunal. Anda bukan pengunjung aja, penonton di sini tiap minggu manas-manas di bangku gereja dengar khotbah bagus. Itu bukan rencana Allah dalam dirimu. Hanya mendengar khotbah bagus, hanya datang ke UCC sebagai pengunjung dan penonton. Itu bukan panggilanmu. Panggilanmu tuh gini loh. Di UCC saya melaksanakan kehendak Allah pada konteks saya di urusan apa? Halo? Itu penting. Hiduplah pinter. Udah sekolah nggak pinter, hidup nggak pinter. Itu kan salah 2 kali. Menurut saya adalah pertanyaan paling penting, tanyakanlah gitu ya, tanyakanlah apa individual callingmu, tapi melangkahlah lagi apa komunal callingmu. Nah, apakah UCC ini komunalmu? 65 loh. Sebelum dia mati dia ngomong sama saya, Pak Wing, saya umur 65 ini baru ketemu gara-gara Pak Wing, saya mulai dapat gambaran hidup saya. Loh, selama ini Pak, saya hanya melayani saja. Jadi pendeta aja, tapi fokus ke pendetaan saya nggak tahu. Kasihan Bapak. Ya, saya hamartia 30 tahun meleset dari target diciptakan. Terlambatkah Pak Wing? Tidak, Bapak belum mati yuk. Begitu saya pulang dari Kartasura, 6 bulan kemudian dia laporan. Ternyata semua yang saya katakan sama dia, itu dilaksanakannya. Dan dia rasa bahagia. Orang kalau udah memenuhkan panggilan individu, itu rasa sense of fulfillment. Rasa telah memenuhkan sebuah maksud atau tugas penting. Anda nanti kalau mati ya, nggak tahu, mau mati di ranjang rumah apa ranjang rumah sakit. Tapi di kalimat terakhirmu itu pasti harus mengandung sense of fulfillment, rasa telah memenuhkan sebuah tugas dari Bapa kita, Sang Pencipta. Itu mati yang paling enak, paling tenang. Halo? Gimana? Kok rasanya kok wajah kok pengen mati semua gitu? Oleh para pemimpinmu di sini, ketahuan panggilan hidupmu ya, maka jangan mati dulu. Saya punya nasihat, jangan mati dulu. Sebelum menemukan sepas-pasnya dirimu. Nanti mungkin kita perlu ngadain pertemuan atau retreat. Gimana mari kita tetapkan yuk dalam hidup kita panggilan individual kita apa. Karena kalau ketemu panggilan individual, maka itu kita bisa menunjang panggilan komunal. Dan panggilan komunal UCC bisa menopang panggilan universal.
di mana Kristen seluruh dunia dipanggil dalam sebuah panggilan universal. Itu penting. Ayo di Komsel giatkan yuk penemuan-penemuan karunia. Itu dibantu sama visioner. Tapi kalau mau lebih waktu kau ngomong shalom, itu kamu sedang mengiring, kamu sedang menanam, kamu sedang melepaskan gini. Pikiranmu, hatimu baik-baik saja, hidupmu utuh dan lengkap. Karena damai sejahtera itu bersifat begini, menenangkan dan memberi sejahtera bagi seluruh kehidupan. Makanya kalau ngomong shalom itu pakai hati gitu. Nih aku saat aku ngomong shalom sama Oci, shalom bagimu. Itu artinya tuh aku sedang menegaskan, meneguhkan, melepaskan bahwa hidup Oci itu dalam Tuhan lengkap, utuh, hatinya dan pikirannya baik-baik saja dan sejahtera. Itu seluruh hidupnya Oci, keuangannya, pernikahannya, pekerjaan, pelayanan, pikiran, kerohanian itu baik-baik saja. Itu kata shalom tuh kayak gitu. Wow, kaya kata shalom itu. Makanya orang Yahudi itu kalau ngomong shalom tuh nggak kayak kita gitu asal bro gitu. Shalom. Wah. Oke. Sekarang ngomong sama sebelahmu begini. Shalom bagimu. Tapi sebentar. Belum. Tapi pakai pengertian gitu ya. Mulai sekarang jemaat ini nggak boleh latah ngomong shalom sembarangan. Setiap ngomong shalom itu artinya kau sedang mengirim, memutuskan, menegaskan bahwa orang di seberangmu itu baik-baik saja, utuh, lengkap hidupnya, pikiran dan hatinya dipelihara oleh sentosa dan sejahtera. Wow, Bandung perlu shalom. Indonesia perlu shalom. Kadang kita tuh nggak ngalami shalom yang utuh. Baik pernikahannya, nggak baik keuangannya. Baik keuangannya, nggak baik kerohaniannya. Itu bukan shalom. Shalom itu lengkap utuh. Kamu terpelihara oleh Tuhan. Ya, sebentar kamu ngomong shalom sama sebelahmu, minimal